Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 602 0012 0008 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam bahasa pemrograman Dart. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu Dart. Jadi, Dart adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan merupakan bahasa pemrograman resmi untuk Flutter, sebuah UI toolkit dan aplikasi multiplatform dari Google. Selanjutnya, apa itu tujuan dari Dart? Jadi, dari itu dirancang untuk membuat kegiatan pemrograman menjadi lebih sederhana. Jadi, langsung saja kita masuk ke penjelasan fitur yang ada dalam bahasa pemrograman Dart. Nah, langsung saja. Yang pertama di sini kita akan mencetak hello world pada konsol. Pertama itu di sini kita lihat ada void main. Yang pertama itu kita bahas dulu void. Void ini adalah metode yang tidak mengembalikan nilai apapun setelah dieksekusi. Jadi hanya melakukan sebuah proses. Kemudian di sini kita lihat fungsi main. Fungsi main itu adalah titik masuk utama pada program Dart kita. Jadi setiap program Dart harus memiliki fungsi main untuk menjalankan programnya. Selanjutnya di sini kita memiliki fungsi print. Jadi fungsi print ini digunakan untuk mencetak teks atau nilai variabel ke layar. Dalam contoh ini kita mencetak hello world pada print, jadi di konsol atau outputnya akan mengeluarkan hello world. Nah, selanjutnya kita akan membahas variabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas variabel. Di sini kita masukkan lagi void main yang seperti tadi kita bahas. Lalu di sini kita memiliki variabel umur yang memiliki tipe data integer. Jadi tipe data integer ini merupakan tipe data yang di dalamnya merupakan bilangan bulat dan nilainya di sini kita masukkan adalah 20. Kemudian di sini kita memiliki variabel nama yang tipe datanya itu string atau teks, dan di sini kita masukkan ASIS. Kemudian di sini kita memiliki variabel tinggi yang memiliki tipe data double. Di sini tipe data double itu bisa merupakan bilangan pecahan. Jadi di sini saya masukkan 169,5. Kemudian di sini kita print nama. Fungsi print ini digunakan untuk mencetak nilai variabel ke layar. Dalam contoh ini kita menggunakan string interpolation dengan menambahkan tanda dolar di depan nama variabel untuk mencetak nilai variabel nama, umur, dan tinggi. Jadi di sini kita sudah melihat keluarannya. Di sini ada nama, ASIS, umur 20 dan tinggi 169,5. Jadi ini berurut sesuai dengan apa yang kita print di sini, nama, umur, dan tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang flow statement. Nah, selanjutnya kita masuk ke flow statement. Di sini variabel umur diberi nilai 17. Kita coba angka 17. Kemudian pernyataan if ini mengevaluasi apakah nilai variabel umur lebih besar atau sama dengan 18. Jika benar akan menghasilkan keluaran Anda sudah cukup umur, dan jika tidak memenuhi kriteria ini maka akan menghasilkan ini Anda belum cukup umur. Di sini kita masukkan 17, dan di sini pasti akan menghasilkan Anda belum cukup umur karena 17 itu di bawah dari 18. Coba kita ganti di sini menjadi 20. Coba kita run. Nah, di sini akan mengeluarkan Anda sudah cukup umur karena 20 itu lebih dari 18. Nah, penjelasan selanjutnya mengenai function. Nah, kita masuk ke penjelasan function. Dalam kode ini kita mendefinisikan dua buah fungsi, yaitu fungsi tambah dan sapa.
fungsi tambah memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B yang bertipe data integer, dan akan mengembalikan hasil penjumlahan dari kedua parameter tersebut. Fungsi sapa memiliki satu parameter, yaitu nama yang bertipe data string, dan akan mengembalikan hasil mengembalikan hasil string halo, dan mengeluarkan apa yang akan dimasukkan di sini. Di sini saya masukkan ASIS. Pada fungsi main, kita memanggil kedua fungsi tersebut dan mencetak hasilnya menggunakan fungsi print. Di sini kita masukkan fungsi print pada keduanya. Variabel hasil diberi nilai hasil dari pemanggilan fungsi tambah dengan argumen 3 dan 5. Di sini saya masukkan 3 dan 5, jadi 3 dan 5 ini akan dijumlahkan. Dan kemudian variabel sapaan diberi nilai hasil dari pemanggilan fungsi sapa dengan argumen ASIS. Di sini saya sudah run. Jadi di sini hasil penjumlahannya itu 3 tambah 5 sama dengan 8, dan di sini juga mengeluarkan halo ASIS karena saya memasukkan di sini ASIS. Selanjutnya kita masuk ke komen. Nah, kita masuk ke penjelasan komen. Dalam kode di atas kita menggunakan dua jenis komentar, yaitu komentar satu baris dan komentar lebih dari 2 baris. Komentar satu baris dimulai dengan karakter garis miring 2 dan hanya berlaku untuk satu baris kode. Komentar lebih dari 1 baris dimulai dengan garis miring bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring. Semua baris kode di antara karakter tersebut akan dianggap sebagai komentar. Dalam fungsi main kita dalam fungsi main ini kita menambahkan komentar untuk menjelaskan tujuan pemanggilan fungsi print. Komentar ini tidak mempengaruhi jalannya program, namun dapat membantu orang lain yang membaca kode tersebut untuk memahami apa yang sedang terjadi. Jadi di sini memanggil fungsi print untuk mencetak teks ini tidak akan terbaca karena kita sudah berikan komentar. Makanya di sini mengeluarkan output hello world sesuai apa yang kita print di sini. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan import. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan import. Dalam kode ini kita mengimpor pustaka matematika standar, yaitu Darmet, dengan menggunakan perintah import. Pada fungsi main kita mendefinisikan variabel angka dengan nilai 5. Kemudian kita memanggil fungsi sqrt yang merupakan bagian dari pustaka Darmet untuk mencari akar dari angka. Hasilnya disimpan ke dalam variabel akar. Akhirnya kita mencetak hasilnya menggunakan fungsi print. Perintah import harus diletakkan di awal kode program. Sebelum definisi fungsi main, dengan menggunakan import kita dapat memanfaatkan fungsi atau pustaka dari modul atau pustaka lain yang sudah tersedia dalam Dart. Di sini sudah kita run, jadi akar dari 5 itu adalah 2,23. Di sini sudah ada hasilnya. Jadi fungsi import ini sangat dibutuhkan untuk mengambil pustaka dari apa yang sudah ada di dalam Dart ini. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan kelas. Di sini kita sudah memiliki kodenya. Dalam kode ini kita mendefinisikan sebuah kelas bernama mahasiswa yang memiliki 2 properti, yaitu nama dengan umur. Di sini nama memiliki tipe data string dan umur tentunya memiliki tipe data integer. Konstruktor mahasiswa di dalam kelas tersebut akan menginisialisasi nilai untuk kedua properti tersebut. Kelas mahasiswa ini juga memiliki sebuah metode bernama perkenalan yang akan mencetak string dengan memanfaatkan properti nama dan umur. Di sini kita memiliki juga fungsi main. Pada fungsi main ini kita membuat sebuah objek dari kelas mahasiswa
dengan nama mahasiswa Budi, dan 20 sebagai argumen untuk konstruktor. Kemudian kita memiliki metode perkenalan dari objek tersebut menggunakan operator titik. Dengan menggunakan kelas, kita dapat membuat tipe data baru dengan properti dan metode yang sesuai dengan kebutuhan. Kelas dapat menjadi dasar dari konsep OOP atau Object Oriented Programming dalam Dart. Di sini kita coba run. Nah, jadi keluarannya itu, halo, nama saya Budi dan saya berumur 20 tahun sesuai dengan apa yang kita print di sini. Nama saya di sini masuk Budi dan umurnya itu masuk 20. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan inheritance. Nah, kita masuk ke penjelasan inheritance atau pewarisan. Dalam kode ini kita mendefinisikan kelas hewan dengan sebuah metode lari. Kemudian kita membuat sebuah kelas kucing yang merupakan turunan dari kelas hewan dengan kata kunci extends. Jadi di sini adalah turunan dari kelas yang di sini. Kelas kucing juga memiliki sebuah metode baru bernama meong. Pada fungsi main kita membuat sebuah objek dari kelas kucing dengan nama kucing. Kita memanggil metode lari yang merupakan pewarisan dari kelas hewan. Kemudian kita memanggil metode meong yang hanya ada di kelas kucing. Di sini hanya ada di kelas kucing. Dengan menggunakan inheritance, kita dapat membuat kelas yang mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Kelas yang mewarisi disebut subkelas atau turunan, dan sedangkan kelas yang diwarisi disebut superkelas atau kelas induk. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mixin. Dalam kode ini kita memiliki kelas hewan yang memiliki metode lari. Selanjutnya kita mendefinisikan mixin kebiasaan yang memiliki metode tidur dan main HP. Kelas kucing merupakan turunan dari kelas hewan dengan menambahkan mixin kebiasaan menggunakan keyword with. Pada fungsi main, kita membuat sebuah objek dari kelas kucing. Kita memanggil metode lari yang merupakan properti dari kelas hewan. Kemudian kita memanggil metode meong yang hanya ada di kelas kucing. Selanjutnya kita memanggil metode tidur. Sini kita memanggil metode tidur yang merupakan bagian dari mixin kebiasaan. Selanjutnya terakhir kita memanggil metode main HP yang juga merupakan bagian dari mixin kebiasaan. Dengan menggunakan mixin ini kita dapat memisahkan dan menggabungkan kembali kode secara modular dan menghindari pengulangan kode yang tidak perlu. Mixin ini dapat digunakan untuk menambahkan kemampuan atau perilaku tertentu pada kelas tanpa harus mengubah kelas itu tersendiri. Di sini keluarannya kita run. Jadi sini keluarannya hewan sedang lari, meong sedang tidur dan mengecek HP. Nah, kita melangkah ke penjelasan interface dan abstrak class. Dalam kode ini kita mendefinisikan sebuah abstrak class shape yang memiliki dua metode abstrak, yaitu hitung luas dan hitung keliling. Selanjutnya kita membuat kelas lingkaran dan persegi yang mengimplementasikan abstrak class shape dan mengimplementasikan metode hitung luas dan hitung keliling. Pada fungsi main kita membuat objek lingkaran dan persegi dari kelas lingkaran dan persegi masing-masing.
kita memanggil metode hitung luas dan hitung keliling pada objek lingkaran dan persegi. Dengan menggunakan interface dan abstract class, kita dapat menentukan kontrak yang harus dipenuhi oleh kelas turunan. Dalam contoh ini, kita menentukan bahwa setiap shape harus dapat menghitung luas dan keliling. Dengan menggunakan abstract class, kita juga dapat mengimplementasikan beberapa logik umum pada kelas turunan seperti variabel radius pada kelas lingkaran dan sisi pada kelas persegi. Di sini dia sudah menghitung luas lingkaran, keliling lingkaran, luas persegi dan keliling persegi. Yang di sini sudah kita masukkan angka-angkanya untuk dihitung. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan async. Dalam kode di sini kita mendefinisikan sebuah fungsi fetch user data yang memiliki future string. Fungsi fetch user data memiliki keyword async sehingga kita dapat menggunakan keyword await di dalamnya untuk menunggu hasil dari operasi asinkronus. Dalam contoh ini kita menggunakan future delete untuk menunda operasi selama 2 detik untuk mensimulasikan operasi asinkronus. Di sini pada fungsi main kita memanggil fungsi fetch user data dan menggunakan await untuk menunggu hasil dari operasi asinkronus tersebut. Setelah fetch user data selesai dijalankan, kita mencetak hasil dan pesan task complete. Dengan menggunakan asynchronous programming, kita dapat menjalankan operasi yang membutuhkan waktu cukup lama tanpa harus menghentikan thread utama, sehingga aplikasi dapat tetap responsif dan tidak terlihat menggantung saat menunggu hasil dari operasi tersebut. Di sini keluarannya kita lihat fetching user data. Di sini ya sudah kita print di sini user data fetch dan task complete. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan exceptions. Dalam kode ini kita mencoba melakukan pembagian 10 dengan 0 yang menghasilkan error atau exception. Exception itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu pengecualian. Untuk menangani exception tersebut kita menggunakan block, try dan cat. Jika terjadi error atau exception pada block try, maka program akan melompat ke block change untuk menangani error tersebut. Pada block change kita mencetak pesan error yang ditemukan dengan menggunakan exceptions. Kita dapat menangani error atau kondisi abnormal pada program kita sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengguna dan membuat program lebih stabil. Error. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan terakhir yaitu outer. Dalam kode ini kita membuat list dengan nama mylist dan map dengan nama mymap. List dan map tersebut masing-masing memiliki tipe data dan isi yang berbeda. Kita mencetak isi dari list dan map dengan menggunakan print. Sini kita masukkan print untuk mencetak supaya keluarannya ada. Atau di sini kita lihat di konsol listnya itu 1, 2, 3, 4 dan 5 dan mapnya itu A sama dengan A1, B2 dan C3. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.